Ya. Tahun 2024 ini banyak sekali isu korupsi yang terjadi di kalangan pejabat tinggi negara kita. Terkait dengan korupsi tambang timah hingga sosok para menteri yang terlibat korupsi hingga dijebloskan ke penjara. Iya. Bagaimana Islam menyikapi hal itu? Ustaz. Masya Allah. Pertanyaan terkait dengan korupsi 300 triliun yang dilakukan oleh manusia-manusia bajingan atas uang negara, uang rakyat. Kalau bicara uang negara, berarti itu adalah uang rakyat. Dalam kondisi kehidupan masyarakat Indonesia yang begini terpuruk, ekonomi yang carut-marut, tidak menentu, bahkan kita melihat bagaimana persoalan mahasiswa menuntut tentang perbaikan ekonomi dalam status mereka sebagai seorang mahasiswa. Memerlukan biaya yang sangat mahal, apalagi dalam perguruan tinggi swasta. Dan kemudian uang rakyat ini dicuri, dirampok, dikorupsi oleh orang-orang bajingan yang tidak layak untuk menjadi pejabat, bahkan menjadi pengusaha di negara kita, negara yang tercinta, negara yang Pancasilais, negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum di negara kita. Apa yang ditanyakan tadi terkait dengan pejabat-pejabat ini, semuanya berpulang pada karakter, atau kembali pada akhlak dan moralitas. Dan basic daripada moral itu adalah agama. Islam tidak mengajarkan mengambil hak orang lain, apalagi mencuri, merampok. Bahkan sikap tamak pun tidak boleh di dalam Islam. Sikap yang dermawan, sikap yang membantu. Khairun nas anfa'uhum linas. Itulah Islam. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang berguna bagi manusia lain. Atau kalau istilah kita di Manado, si tau timau tumau tau. Manusia hidup untuk menghidupkan manusia lain. Bukan manusia hidup untuk mematikan manusia lain atau menyengsarakan manusia lain. Ini adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan apalagi nilai-nilai yang ditanyakan, yakni nilai-nilai keislaman. Jadi apa yang dilakukan oleh mereka ini, pejabat-pejabat kita ini, adalah perbuatan yang menyimpang dari ajaran agama, terutama perintah-perintah Allah yang mereka telah langgar, dan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari akhlak dan moralitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal seperti ini harus dihukum, sehingga hukum adalah merupakan panglima. Hukum adalah merupakan ketentuan yang paling tinggi di dalam mengatasi apa yang ditanyakan itu. Karena tidak mungkin orang sudah mencuri, merampok, bahkan menyengsarakan orang lain, lalu dia hidup dengan mendirikan kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Manusia semacam ini, maka genaplah bahwa Indonesia ini adalah negara hukum, mereka harus terhukum. Itulah kira-kira jawaban yang harus saya berikan, bahwa mereka ini adalah pejabat-pejabat yang tidak punya pri kemanusiaan dan nilai-nilai keagamaan mereka telah hilang lenyap. Apapun agama mereka, apalagi kalau mereka beragama Islam, mereka harus sadar bahwa mereka hidup di bawah aturan hukum negara dan terutama hukum Allah yang maha tinggi, yang maha mengetahui segala perbuatan mereka sekecil apapun. Jadi jawaban saya adalah mereka adalah orang-orang yang belum sadar, orang-orang yang tidak sadar, mereka pejabat tetapi berhati penjahat. Mereka adalah sosok yang dianut, mereka adalah sosok yang menjadi figur tapi nggak bisa dicontohi dan diteladani. Manusia-manusia semacam ini kita berdoa agar generasi ke depan menjadi generasi yang amanah, generasi yang jujur, bertanggung jawab atas peri kehidupan negara dan terutama masyarakat pada umumnya. Barakallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.